Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junira Ablisyanda, BP 170121. Di sini saya akan mengimplementasikan program skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam di SD Negeri 13 Batu Gadang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sebelumnya saya logout dulu. Dan ini merupakan tampilan login dari program yang saya buat. Pada program ini terdapat dua user, yang pertama admin dan yang kedua operator. Sebelumnya kita masuk dulu pada user admin. Nah, dan ini merupakan tampilan home dari user admin atau dashboardnya admin. Pada user admin terdapat home, master data yang terdiri dari master petugas, master anggota, master tabungan, serta master pengajuan. Lalu ada transaksi, ada laporan data anggota, laporan data simpanan, data pinjaman per bulannya, dan laporan keuangan. Lalu pengaturan yaitu menyeting simpanan, pinjaman, serta user pada koperasi simpan pinjam ini. Dan backup ini merupakan akses untuk ke database, dan ini langsung diarahkan ke database apabila kita ingin atau ada yang diperlukan untuk mengotak-atik atau ingin mengedit program tersebut. Lalu ada help ini berisi informasi mengenai program koperasi simpan pinjam pada SD Negeri 13 Batu Gadang ini. Di sini terdapat laporan, master tabungan, anggota, dan lain-lain. Sebelumnya kita masuk dulu pada master data, bagian master petugas. Di sini terdapat satu master petugas. Kenapa satu? Karena pada master petugas ini merupakan user operator, yaitu petugas yang mengelola keuangan atau operator yang mengelola bagian keuangan. Dan yang mengelola bagian keuangan pada operasi simpan pinjam di SD Negeri 13 Batu Gadang tersebut yaitu Ibu Ramilis. Di sini kita bisa mengedit data petugas, lalu juga bisa menghapusnya serta menambah data petugas. Dan selanjutnya ada master anggota. Pada master anggota ini terdapat siapa saja anggota yang bergabung pada koperasi tersebut dan berapa orang saja yang masih aktif di koperasi tersebut. Di sini ada 24 orang yang aktif dan 7 orang yang sudah keluar statusnya. Dan di data anggota ini otomatis tanggal masuk yang diinputkan sesuai dengan tanggal di hari penginputan data. Di atas master data anggota terdapat 3 button. Yang pertama ada button aktif, yaitu data anggota yang aktif yaitu berjumlah 24 orang. Di sini kita juga bisa mengedit, mengeluarkan, serta menghapus anggota tersebut. Apabila kita tekan keluar maupun hapus, otomatis dia akan masuk ke dalam button nonaktif. Kenapa nama-nama anggota tersebut masih ada pada button nonaktif? Karena apabila ada anggota baru yang ingin mendaftar, otomatis kode anggotanya berlanjut menjadi A0032, dan juga tahu siapa saja anggota yang pernah bergabung pada koperasi tersebut. Lalu ada tambah anggota. Apabila kita ingin menambah anggota, kita juga bisa ingin menambahkan anggota di sini. Oh ya, lalu pada master anggota tadi
terdapat keluar dan hapus. Bedanya apabila keluar dan hapus ini dia sama-sama masuk ke dalam button nonaktif, namun apabila kita tekan keluar maka dia tetap ada di database, dan apabila kita hapus maka anggota tersebut akan hilang di dalam database, namun tetap ada di bagian button aktif. Lalu ada master tabungan. Pada master tabungan ini, yaitu kita bisa melihat jumlah saldo dari tabungan masing-masing anggota. Di sini terdapat beda-beda jumlahnya, dan apabila salah satu anggota tersebut ingin meminjam uang koperasi, maka pihak admin akan mengambilkan uang tersebut dan langsung otomatis program tersebut menyimpan data sisa keuangan tiap anggota yang telah diambil uangnya. Contohnya Mahadi ini, saya akan ambil sebanyak 40.000. Otomatis datanya langsung terakumulasi, kita ambil. Nah, dan langsung datanya Mahdi langsung ada di sini. Tadi kita telah mengambil uang sebanyak 40.000. Sebelumnya saya juga udah ambil uang tersebut tadi. Lalu ada pada master anggota tadi, kita bisa mengedit tiap-tiap anggota apabila ingin mengeditnya. Master pengajuan. Di sini pada master pengajuan ini terdapat status ditolak karena pihak admin telah menolak Afnimar ini untuk meminjam uang, karena sebelumnya dia sudah meminjam uang, karena pada koperasi ini hanya boleh meminjamkan uang satu kali. Apabila salah satu anggota tersebut sudah lunas, baru dia boleh meminjam kembali. Dan pihak admin bisa menerima apabila diizinkan oleh pihak admin untuk Afnimar ini meminjam uang kembali. Lalu ada lalu bagian transaksi. Di transaksi ini sama dengan operator. Admin sama operator sama-sama memiliki tabel transaksi. Di sini bedanya pada admin dia tidak ada pengajuan pinjaman. Dia hanya bisa mengelola transaksi simpanan, transaksi pinjaman, serta mengangsur. Sedangkan pada user operator dia bisa menginput data pengajuan. Kita contohkan yang pertama Afnimar tadi. Karena tadi Afnimar sudah diinputkan datanya, otomatis tombol button wajib ini mati. Kenapa mati? Tiap-tiap anggota wajib membayar uang 30.000 setiap bulannya. Simpanan ini terbagi 3, yaitu ada simpanan wajib, sukarela, dan pokok. Nah, simpanan pokok yaitu apabila tiap anggota baru mendaftar di anggota koperasi tersebut wajib membayar 100.000. Lalu setiap bulannya baru wajib membayar 30.000. Tadi pokok ini untuk pendaftaran saja ya. Lalu sukarela
bebas sesuai keinginan anggota. Apabila dia ingin menyimpan atau menambah, misalnya dia ingin meminjam uang dalam bulan depan sebesar berapa sesuai yang dia inginkan, otomatis dia harus mempunyai simpanan dulu agar bisa meminjam uang di koperasi tersebut. Di sini karena wajibnya sudah mati, kita contohkan pada laporan simpanan anggota yang lain, contohnya Zulhermi simpanan. Nah, buttonnya hidup. Dan satu lagi pada program sistem informasi koperasi peminjam ini, button wajib ini akan keluar ketika setiap bulannya akan keluar ketika 1 minggu setiap bulannya. Apabila belum cukup 1 minggu, maka button ini belum muncul. Dan contoh seperti tadi, tombol wajib tidak bisa digunakan lagi karena wajib ini hanya bisa dilakukan 1 kali dalam sebulan. Karena wajib ini udah otomatis diatur dengan biaya 30.000 sekali sebulan. Lalu ada sukarela. Sini sama. Contoh kita contohkan saja ya. Sini wajib, jenis pinjamannya wajib, besar simpanannya 30.000, kita simpan. Sekarang tanggal 9 Februari 2021. Nah, langsung terdata dan tertotal berapa jumlahnya, dan juga ada nama-nama simpanan dari anggota Zulhelmi ini. Apabila ingin menyimpan uang juga bisa. Contohnya Zulhelmi ini menyimpan uang sukarela 60.000. Nah, dan langsung tampil di bagian laporan simpanan anggota ini, bagian Zulhermi. Dan tiap anggota juga bisa mencetak laporan simpanannya apabila diperlukan. Karena pada koperasi ini hanya diperuntukkan khusus internal koperasi. Jadi hanya user dan operator yang bisa mengaksesnya. Sedangkan pimpinan nanti juga tidak bisa masuk ke dalamnya karena pimpinan ini hanya melihat serta memantau jalannya koperasi. Dan apabila ingin meminta cetak atau diperlukan, maka pihak pimpinan akan meminta untuk pihak admin maupun anggota untuk mencetak laporan tersebut dan ditandatangani oleh pimpinan koperasi tersebut. Lalu ada pinjam. Tadi simpan udah. Lalu sekarang pinjam. Di sini kita bisa melihat laporan angsurannya. Sudah angsuran keberapa Zulhelmi ini membayar. Dan di sini juga bisa melihat semua pinjaman, siapa-siapa saja yang meminjam pada koperasi ini. Yang pertama ada Zulhelmi dengan jenis pinjaman biasa, total besar pinjamannya 3 juta, dalam angsurannya 10 bulan. Lalu ada Afnimar, jenis pinjaman penuh, besar pinjamannya 250.000, lama angsurannya 20 bulan. Kita contohkan dia mengangsur pinjaman. Tadi Zulhelmi sudah mengangsur angsuran yang pertama, dan otomatis di program ini dia akan langsung tertulis angsuran keberapa. Atau misalnya ada kendala juga bisa merubah angsuran keberapa. Tapi karena dia angsuran kedua, ya kita tulis angsuran kedua. Nah, langsung tersistem angsuran kedua dari 10 bulan. Karena lama angsurannya yaitu dia mengambil 10 bulan dengan jenis pinjaman biasa. Kenapa pada Zulhelmi tidak bisa menambah pinjaman karena tiap anggota hanya boleh meminjam sekali.
Apabila sudah lunas baru boleh meminjam uang kembali. Kita contohkan Yusmani Gus. Dia ingin tambah pinjaman. Nah, baru bisa button pinjaman ditekan. Yusmani Gus ingin meminjam jenis pinjamannya menengah dan lama angsurnya 15 bulan. Nah, pada jenis pinjaman pada koperasi simpan pinjam ini otomatis sudah diatur karena pada koperasi simpan pinjam ini jenis pinjamannya itu ada 3, yaitu ada biasa, menengah, dan penuh. Biasa maksimal lama angsurannya itu 10 bulan, yang menengah 15 bulan, dan penuh 20 bulan dengan maksimal pinjaman 5 juta untuk yang biasa, 10 juta yang untuk menengah, dan 15 juta untuk yang penuh. Dan bunga masing-masing pinjaman yaitu sama, yaitu 1%. Dan kita juga bisa mengedit serta menambah jenis pinjaman apa yang ingin ditambah pada koperasi tersebut. Kembali lagi pada transaksi angsuran. Kita contohkan tadi transaksi Yusmani Gus, pinjam angsuran. Dia ingin meminjam. Kita contohkan saja dia ingin meminjam yang menengah jenis pinjamannya. Maksimal yaitu 10 juta. Jadi saya ingin meminjam 7 juta. Otomatis lama angsuran setiap bulannya dia harus membayar 536.666. Nah, disimpan. Itu sudah termasuk dengan bunga 1%. Karena dia baru meminjam, maka lama angsurannya tidak ada. Dibuat sini nih 1 bulan. Apabila dia ingin mengangsur, baru ditulis lama dia sudah mengangsur 1 bulan dari 15 bulan. Bisa di print. Pada pinjaman ini pinjaman Zuhermi contohnya. Kita lihat view. Nah, di sini apabila kita lihat laporan pinjaman, terdapat 3 orang yang telah meminjam uang pada koperasi tersebut dengan jenis pinjaman yang berbeda-beda. Dan kita juga bisa mencetak apabila pihak pimpinan meminta laporan pinjaman, siapa-siapa saja ingin meminjam. Di sini ada Yusmani Gus. Kita contohkan satu ya. Di sini karena tanggal pada koperasi ini otomatis, maka tidak bisa melihat jatuh tempo dan telatnya. Kita perlu mengatur dulu pada tanggal di komputer atau laptop PC yang kita punya. Contohnya pada nama anggota Yusmani Gus. Jatuh tanggal temponya yaitu 10 April 2021. Kita rubah dulu. 10 April 2021. Kita rubah menjadi 10 April 2021. April 10 April 2021. Nah, sudah terubah 10 April 2021, maka otomatis
jatuh temponya muncul. Dan telat ini, apabila dia telat membayar, akan keluar denda berapa yang harus dia bayarkan, karena pada koperasi ini sudah ditentukan dendanya, yaitu apabila dia telat sehari maka dia akan denda sebanyak 1.000, hitungannya per hari. Kita contohkan pada bagian telat ini, karena telat belum, maka kita rubah dulu tanggalnya, kita ganti dulu menjadi 30 Juni. 30 Juni. Sudah dirubah menjadi 30 Juni 2021, maka kita akan kembali ke halaman ini lagi. Sebelumnya kita refresh dulu. Nah, maka akan keluar telat denda dari masing-masing anggota laporannya. Contohnya pada Afnimar, dia telat 70 hari, maka dia terkena denda 70.000, karena hitungannya denda pada koperasi ini yaitu 1.000 per hari, dalam per hari perhitungan. Kita juga bisa mencetak masing-masing laporan telatnya, lalu kita kasihkan kepada pimpinan apabila dibutuhkan. Kita juga bisa mencetak semua pinjaman ini. Kenapa jatuh temponya hilang lagi? Karena tadi saya sudah meriset lagi tanggal pada sistem ini. Jatuh tempo ini akan keluar jika dia telat dalam hari itu. Contohnya tadi saya rubah menjadi 10 April 2021 pada bagian Yusmanigos, maka tadi keluar jatuh temponya. Setelah itu kita masuk ke dalam laporan. Laporan ini terdapat 5 di bagian laporan. Ada data anggota, ada data simpanan, data pinjaman, per bulan, dan keuangan. Yang pertama adalah data keuangan. Ada laporan anggota. Pada laporan ini tidak bisa menginputkan data, karena ini merupakan hasil dari yang telah kita inputkan di menu lain. Dan di sini kita hanya bisa mencetak laporan masing-masing laporan. Cetak laporan anggota, lalu ada laporan data simpanan. Di sini terlihat jumlah simpanan pokok pada masing-masing anggota, simpanan wajibnya, serta sukarela. Pada bagian ini dari nomor 25 dengan atas nama Ria sampai bawah, kenapa 0? Karena dia sudah keluar dari anggota koperasi tersebut. Kita juga bisa mencetak laporan simpanannya. Lalu ada laporan data pinjaman. Ini sama seperti yang tadi. Cuman tadi tuh kita bisa kita sambungkan pada transaksi pinjaman. Pada view ini kita bisa menyambungkan laporan pinjaman tadi, karena kita bisa melihat pinjaman dari masing-masing anggota maupun keseluruhan. Lalu ada data per bulan. Ini untuk mencetak laporan per bulan, karena pada koperasi ini sistemnya dia meminta datanya yaitu koperasinya yaitu sekali sebulan, karena pada saat per bulan tersebut pasti ada yang sudah membayar, sudah lunas, dan ada yang minjam lagi, sehingga datanya perlu dicetak per bulan. Berapa sisa keuangan
pada koperasi tersebut. Kita contohkan pada bulan Januari. Nah, ini merupakan laporan pada Januari, ada laporan pinjaman, ada laporan seluruh simpanan, dan ada juga laporan angsuran bulan Januari. Ini merupakan laporan per bulan keseluruhan. Lalu ada laporan keuangan. Pada laporan keuangan ini terdapat 3 kolom. Yang pertama ada jumlah uang yang telah masuk pada koperasi ini, yaitu 15.591.666. Dan dana yang sudah keluar itu sebanyak 21.373.000. Dan ini sisa uang. Namun tadi saya salah memasukkan data. Saya mengizinkan anggota Prima Yuli dan anggota yang satu lagi untuk meminjam uang dengan sebanyak 7 juta. Jadi otomatis pada Aktiva ini nilainya minus 5 juta karena uang yang dipinjamkan tidak cukup, jadi makanya minus. Nanti saya tolak lagi. Ini hanya untuk uji coba program ini. Lalu ada pengaturan. Pada pengaturan ini kita bisa menyeting simpanan, pinjaman, dan user. Contohnya simpanan. Pada setting simpanan ini ada 3 jenis, yaitu simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Di sini pokoknya 100.000, yaitu uang 100.000 ini yaitu uang ketika baru bergabung pada koperasi tersebut, maka kita bayar dulu uang pokoknya sebanyak 100.000. Lalu ada wajib. Simpanan wajib ini yaitu dibayarkan 1 bulan sekali sebanyak 30.000. Yang tadi tombol yang otomatis keluar 1 bulan sekali, karena apabila dia sudah membayar pada bulan itu, maka tombol tersebut sudah mati. Dan tombol tersebut akan keluar setiap sekali dalam sebulan. Lalu ada jenis simpanan sukarela. Kenapa 0? Karena simpanan sukarela ini yaitu simpanan tergantung dari masing-masing anggota, dia ingin menyimpan berapa. Misal dia ingin meminjam uang ke depan yaitu dalam jumlah besar, otomatis dia harus mempunyai dulu simpanannya yang mencukupi sesuai pinjaman maksimal pinjaman yang ingin dia pinjam. Setidaknya yaitu jumlah simpanannya itu berjumlah sebanyak angsuran pertama. Lalu ada pengaturan setting pinjaman. Pada setting pinjaman ini terdapat 3 juga. Jenis pinjamannya ada biasa, menengah, dan penuh. Pada biasa yaitu lama angsuran 10 bulan dan maksimal pinjamannya 5 juta. Dan yang kedua ada menengah, lama angsurannya 15 bulan, maksimal pinjamannya 10 juta. Yang ketiga ada jenis pinjaman penuh, lama angsurannya 20 bulan dan maksimalnya yaitu 15 juta. Dan masing-masing bunga pada data pinjaman ini sama, yaitu sebanyak 1%. Jadi merata ya 1%, karena pada koperasi SD Negeri 13 Batu Gadang tersebut semua jenis pinjamannya bunganya tetap 1%. Di sini kita juga bisa mengedit apakah bunganya mau dinaikkan atau dirubah lagi atau gimana. Bisa kita edit, bisa kita hapus, dan bisa juga kita tambahkan data pinjamannya. Lalu ada setting user. Di sini yaitu terdapat pengguna user yang masuk ke dalam program, yang bisa mengakses program koperasi simpan pinjam ini. Ada 2, yaitu ada admin dan operator. Ini levelnya. Serta juga terdapat password untuk masuk ke dalam akun koperasi ini. Kita juga bisa mengedit dan menambahkan si user yang bisa mengakses koperasi tersebut. Lalu ada help berisi informasi. Ini backup ini
adalah data yang langsung ke database. Ini database yang tadi. Kita coba melakukan logout dulu pada operator. Nah, ini merupakan halaman dari operator. Di halaman operator ini terdapat home, master tabungan, dan transaksi. Karena pihak operator hanya mengolah bagian keuangan, yaitu pada master tabungan, yaitu pengambilan uang serta transaksi yang terjadi pada koperasi tersebut. Bedanya, pada transaksi bagian admin sebelumnya, dia hanya ada simpan, pinjam, dan angsur. Sedangkan pada transaksi operator, dia ada pengajuan. Jadi jika ada yang ingin mengajukan pinjaman, jadi bisa diajukan di sini. Kita contohkan saja satu, misalnya Fitriana. Fitriana ingin meminjam untuk 10 bulan sebanyak 1 juta. Enggak, 2 juta lah. Kita tambahkan, dan ini statusnya langsung dibuat di kolom status, yaitu menunggu. Ketika pihak dari admin sudah menyetujui atau menolak, maka baru keluar tanggal terimanya. Kita transaksi sama ya. Kita keluar dulu, kita masuk lagi pada pihak user admin. Nah, pada master pengajuan. Nah, di sini terdapat menunggu statusnya. Yang 4 ini sudah ditolak, diterima. Ini status dari 4 orang ini. Pada pengaju yang kelima, atas nama Fitriana, tanggal meminjamnya yaitu 30 Juni 2021. Karena tadi saya men-set tanggalnya yaitu tanggal 30 Juni 2021, belum saya rubah untuk melihat laporan telat tadi. Dan ini jenis pinjamannya biasa, dia ingin minjam besar pinjaman 2 juta. Apakah pihak admin ingin menerima atau tolak, itu terserah admin. Kita contohkan saja terima, karena otomatis tanggal terima akan keluar. Ini pengajuan pinjaman diterima, data secara otomatis masuk di peminjaman. Oke. Nah, langsung keluar tanggal pinjaman 30 Juni 2021. Ini karena dia ditolak, maka otomatis dia tidak keluar tanggal terimanya. Di sini kita lihat pada laporan keuangan. Tadi karena saya sudah meminjamkan lebih karena menerima pengajuan dari masing-masing anggota, maka pada Aktiva ini sisa uangnya minus. Tadi saya uji cobanya angkanya besar-besar, angkanya minus. Nanti saya edit ulang lagi. Ini kan sebagai contoh bagaimana sistem koperasi simpan pinjam tersebut dijalankan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi koperasi simpan pinjam SD Negeri 13 Gadang ini. Apabila ada kesalahan kata atau salah dalam hal penjelasan dan sebagainya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.